Oke teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 4 ya, mengenai proses aulian di sini. Di sini dalam mata kuliah Geomorfologi Lingkungan bersama saya Radityo Dwi Hanugroho dengan nomor NIM M08190069. Lalu ada Muhammad Nur Sultan M dengan nomor NIM M08190097. Lalu ada Nisa Indah dengan nomor NIM M08190064. Lalu ada Putri Segi Pramada Nintias dengan nomor NIM M081900. Lalu ada Revido Aji Javarendra dengan nomor NIM M08190079 dan Revidio Wicaksono dengan nomor NIM M08190064. Oke, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai proses aulian. Kita langsung aja masuk ke bagian presentasinya, mulai dari definisi dulu. Definisi dari proses aulian sendiri dalam ilmu geologi dan klimatologi merupakan aktivitas dan kemampuan angin untuk mengikis, mengangkut, dan mengendapkan material-material di daerah yang vegetasinya kurang dan wilayah sedimennya luas. Dan proses ini lebih banyak terjadi pada lingkungan kering seperti pembentukan bukit pasir di gurun. Proses ini tidak hanya terjadi di bumi, misalnya pada penampakan alam di planet Mars yang memang kondisinya tandus dan kering. Proses terjadinya bentuk lahan eolin. Proses pembentukan lahan eolin dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pengikisan oleh angin, pengangkutan oleh angin, dan pengendapan oleh angin. Yang pertama adalah proses pengikisan oleh angin. Angin mengikis permukaan bumi melalui deflasi dan abrasi. Yang pertama adalah deflasi. Deflasi merupakan pelepasan partikel-partikel padat yang disebabkan oleh angin. Deflasi hanya berpengaruh pada sedimen yang bersifat tidak kompak atau bersifat lepas-lepas. Yang kedua adalah korasi. Korasi yaitu proses penggerusan batuan dan permukaan lain oleh partikel yang terbawa. Proses korasi menghasilkan bentang alam seperti bom, groove, dan strawberry. Yang kedua, pengangkutan oleh angin. Materi batuan yang mudah terangkat oleh angin adalah materi halus. Materi halus ini kemudian akan diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang cukup jauh. Proses pengangkutan atau transportasi pada bentang alam eolian terdiri dari suspensi, saltasi, dan rayapan permukaan. Pengangkutan oleh angin ini ada dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ada suspensi, saltasi, dan rayapan permukaan. Suspensi merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Gerakan ini tidak besar peranannya dalam mengangkut pasir karena kemampuan mengangkat ke atas yang sangat terbatas. Terus yang kedua ada saltasi. Saltasi itu gerakan meloncat materi butiran-butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Gerakan saltasi secara langsung disebabkan tekanan angin terhadap butiran pasir yang ditiup angin pada umumnya mempunyai gerakan saltasi. Yang ketiga ada rayapan permukaan. Gerakan ini disebabkan oleh tubrukan materi butiran. Gerakan ini disebabkan oleh tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Terjadinya tubrukan materi butiran ini secara teratur, tetapi kadang-kadang juga tersebar menjadi pecahan-pecahan di atas tempat jatuhnya pasir. Oleh karena itu, gerakan materi butiran menjadi lambat dan selanjutnya menjadi rayapan permukaan. Kadang-kadang angin yang mengangkut debu atau pasir gerakan berputar seperti spiral. Gerakan ini disebut dengan badai debu. Terus proses terakhir ada yaitu pengendapan oleh angin. Proses ini terjadi apabila butiran yang terbawa oleh angin jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang menjadi lambat, pengendapan juga terjadi karena butiran terbawa angin mengalami benturan terhadap permukaan dan hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah.
Lanjut. Tulisan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bentuk lahan aeolian. Jenis bentuk lahan aeolian dikategorikan menjadi dua, yaitu hasil erosi angin dan bentuk lahan pengendapan angin. Yang pertama yaitu hasil erosi angin. Untuk jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama yaitu desert pavement, yaitu permukaan terdiri batuan kerikil dan kerakal di daerah gurun sebagai akibat bahan-bahan halus mengalami deflamasi. Yang kedua ada blowout, cekungan di daerah gurun sebagai akibat deflamasi pada materi hasil pelapukan di permukaan yang berukuran halus. Ketiga, ada ventivac, yaitu permukaan batuan yang menjadi rata karena korasi terutama yang berukuran halus yang terbawa oleh angin. Keempat, ada decanter, yaitu seperti ventivac namun bentuknya piramida karena arah angin yang berubah-ubah. Yang kelima ada groove, merupakan alur-alur memanjang pada permukaan batuan karena erosi oleh angin. Lanjut. Selanjutnya ada bentuk lahan yardang, yaitu merupakan pegunungan memanjang dan paralel dengan tinggi kurang dari 10 meter dan panjang kurang dari 100 meter yang berkembang di daerah bebatuan lunak. Yang kedua ada bentuk hasil lahan pengendapan angin. Yang pertama jenisnya ada loess. Loess merupakan bentuk lahan aeolian yang terbentuk dari bahan endapan angin yang berukuran debu oleh erosi angin yang berasal dari daerah gurun dan pada umumnya tidak berlapis. Bentuk lahan ini kemungkinan juga mengandung pasir halus dan liat. Bahan seperti loess ini menutupi 1/10 daratan di muka bumi. Loess umumnya berwarna kuning dengan sekurang-kurangnya 60% sampai 70% partikel berukuran debu dan bertekstur geluh berdebu. Loess cenderung pecah-pecah pada sepanjang bidang vertikal apabila terkuak oleh erosi air atau aktivitas manusia. Akibatnya, banyak bidang vertikal yang stabil yang mencapai ketinggian 6 meter terdapat pada daerah loess di sepanjang sisi lembah dan galian untuk jalan. Lanjut. Selanjutnya adalah gumuk pasir. Dalam ilmu geografi fisik, gumuk merupakan bukit pasir yang terbentuk dari proses aeolian hasil interaksi antara aliran angin dan air. Gumuk memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, di mana kebanyakan gumuk terbentuk di pesisir pantai yang kering maupun di gurun. Gumuk pasir dapat dijumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama, kecepatan angin untuk mengkikis dan mengangkut butir-butir berukuran pasir, dan permukaan tanah tempat pengendapan pasir. Biasanya terbentuk di daerah arid atau kering. Gumuk pasir mayoritas berbentuk asimetris, artinya memiliki kemiringan berbeda di kedua sisi lerengnya. Sisi gumuk pasir yang menghadap ke arah angin akan lebih pandai, sementara yang berlawanan dengan arah angin akan lebih curam atau slip face. Jika bagian puncaknya sudah banyak pasir, biasanya akan terjadi longsor. Berikut beberapa bentuk dari gumuk pasir. Next. 1. Tipe Barsan. Bentuk Barsan menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barrier atau penghalang. Tipe Barsan gumuk pasir ini jika endapan pasir tidak terlalu banyak. Dalam prosesnya, Barsan dapat berubah menjadi bentuk lurus dengan arah sayap tegak lurus dengan arah datangnya angin. 2. Tipe melintang atau transverse. Terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Tipe melintang atau Barsan merupakan bentuk transformasi
dari barisan dengan bentuk yang memanjang. Arah angin tegak lurus dengan sayap gumuk pasir. Next. 3. Tipe parabolik. Hampir sama dengan tipe barisan, yang membedakan adalah arah angin yang arahnya berhadapan dengan datangnya angin. 4. Tipe memanjang atau longitudinal. Pasir yang berbentuk lurus dan memanjang satu sama lain. Arah dari gumuk pasir ini searah dengan gerakan angin. Morfologinya lurus panjang dengan jarak teratur. Gumuk pasir ini dipengaruhi angin kecepatan dengan jarak yang teratur. Misalnya di Gunung Sahara, gumuk pasir ini dapat mencapai 100 km lebih dengan tinggi 200 meter. 5. Tipe bintang atau star. Bentuk gumuk pasir ini seperti bintang dengan arah angin yang kompleks. Star dune terbentuk di daerah dengan variasi arah angin yang berbeda-beda pada sepanjang tahun. Gumuk pasir ini jika dilihat dari atas seperti menyerupai lengan bintang laut. Terima kasih atas simaknya teman-teman. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan dapat berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.